Ya saudara, di lokasi inilah di tepi sawah, tepatnya di Jalan Sarasa, Cibeureum, Kota Sukabumi, Jawa Barat, jasad Amelia Ulfa Sopandi berusia 22 tahun ditemukan. Jasad Amelia pertama kali ditemukan oleh seorang petani yang hendak akan pergi ke sawah. Amelia merupakan warga Cianjur, Jawa Barat, yang ditemukan pada tanggal 22 Juli 2019 lalu. Lantas, apakah motif pelaku hingga tega menghabisi nyawa korban? Ikuti penelusuran kami. Area persawahan di Kampung Bungbulang, Sukabumi menjadi saksi bisu dari penemuan jenazah seorang perempuan warga Cianjur, Jawa Barat. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh warga dalam kondisi mengenaskan. Warga pun segera ambil tindakan dengan melaporkan hal ini pada aparat Polres Sukabumi. Penelusuran saya awali dengan menemui salah seorang warga yang saat itu menemukan jenazah korban. Pertama Pak Aceng yang mau ngambil padi, lari-lari ke sini. Waktu itu saya lagi makan, sarapan pagi ya. Pak, ada apa? Saya bilang gitu. Oh, ada mayat gitu. Mayat apaan? Masa ada mayat di situ? Saya bilang gitu kan. Betul, Pak, ada mayat. Rumah Pak RT di mana? Saya bilang rumah Pak RT sebelah sana gitu kan. Pas Pak Aceng lagi ke rumah Pak RT, saya lari ke sana dilihat, betul nggak ada mayat gitu. Pak Aceng ini bukan mayat gitu, patung gitu. Pas saya ambil bambu gitu diginiin, betul mayat gitu. Kalau penerangan waktu itu memang lagi ada penerangan, maksudnya udah dibetulin sama PLN, jadi udah terang. Makanya saya nggak percaya kok terang begini bisa ada mayat gitu kan. Coba aja kalau lihat malam ada terang, kalau lokasi itu soalnya deket listrik gitu. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang barang pribadi milik korban di sebuah parit di sekitar Jalan Raya Cianjur, Sukabumi. Barang ini lantas ditemukan warga dan menjadi bukti petunjuk bagi polisi mengungkap identitas korban. Korban teridentifikasi sebagai seorang alumni perguruan tinggi di Bogor, Jawa Barat. Saat itu, korban berpamitan pada keluarga untuk mendaftar kelanjutan studi di perguruan tinggi di Bogor. Keluarga yang menyadari korban tidak kunjung pulang segera melakukan pencarian. Dengan menggunakan akun media sosial korban, paman korban melacak lokasi terakhir korban. Akhir korban berkabar dengan pihak keluarga itu berapa lama sebelum kejadian, Pak? Kalau langsung ke keluarganya sih, yang saya tahu ke ibunya ya. Ke ibunya itu sekitar jam 5:30 ya. 5:30 sore lah. Mengabarkan ke mamahnya. Setelah itu Pak, lokasi terakhir korban waktu memberikan kabar itu di mana Pak? Ini juga keterangan yang saya dapat dari ibunya ya. Dari ibunya, karena kontak terakhir sama ibunya itu kan posisinya katanya di Baranang Siang. Untuk udah bersiap mau pulang ke sini, mau naik angkutan umum ke Ciawi. Itu korban dari mana mau kemana Pak? Dari Bogor pulang ke Cianjur. Saat Amelia ini tidak bisa dihubungi, apakah benar Bapak sebagai pamannya ini melacak melalui email begitu? Iya. Kronologisnya seperti apa? Waktu itu kan ibunya ya ke rumah saya minta tolong, katanya Amel nggak pulang-pulang, tolong bantu cari. Atau kalau bisa nggak dilacak, saya juga langsung kaget waktu itu ya, karena memang itu di luar dari kebiasaan dia. Saya langsung minta data-data yang saya perlukan untuk mungkin bisa mencari keberadaannya gitu, tapi ternyata memang pada nggak ada yang tahu. Di tengah kebuntuan seperti itu, saya ingat dia punya laptop. Saya tanya sama bapaknya, laptopnya ada nggak? Atau dibawa ke Bogor apa enggak? Ternyata ada, alhamdulillah. Akhirnya saya cepat nyalakan laptopnya, dua-duanya saya nyalain, karena ada laptopnya ada dua. Saya buka yang pertama, ternyata alhamdulillah masih belum logout dari akun-akun yang dia punya gitu kan. Nah, saya dengan
kemampuan yang saya bisa, saya tracking. Ternyata 9 jam terakhir dari waktu pelacakan saya itu, 9 jam ke belakang, dia ada di posisi Sukabumi sebelum Sukaraja. Lokasinya itu di Iya. Sukabumi begitu. Iya, 9 jam terakhir kalau saya hitung mundur itu sekitar jam 12 atau jam 1-an. Itu udah di Sukabumi, itu yang bikin saya langsung kaget kan. Dan itu memang di luar kebiasaan ya. Saya print out dulu itu, hasil trackingan saya. Karena saya tahu kan untuk laporan kehilangan itu biasanya 2 kali 24 jam baru diterima. Cuma saya bawa print out itu untuk meyakinkan pihak kepolisian bahwa ini memang di luar daripada kebiasaan anak kami seperti itu. Untuk itu saya ditunjukkan sebuah video ya korban pembunuhan itu. Kata tetangga itu, ini kok kayak bajunya Amel ya katanya. Gitu. Saya juga sebenarnya langsung down karena saya ingat saya itu memang identik dengan pakaian dia. Cuma saya masih belum yakin ya. Lalu setelah itu ada konfirmasi lagi dari pihak kepolisian Polres Sukabumi atau seperti apa? Polres Cianjur tepatnya, saya nelponnya ke Polres Cianjur waktu itu. Selama beberapa lama memang saya ditelepon. Waktu itu memang dari Polres Cianjur itu mengabarkan kepada saya korban itu sidik jarinya terdeteksi sebagai warga Cianjur. Di Polres Sukabumi sama Kanit unit satunya Pak Hendra langsung diantar pakai mobil ke rumah sakit. Seperti itu. Cuma dalam perjalanan ke rumah sakit itu saya dapat kiriman WA ya, memberikan saya foto wajah daripada korban itu yang sudah dikantung mayat. Begitu saya lihat fotonya itu, saya kenali itu Amel. Di situ saya sudah histeris sebenarnya. Saya belum yakin kalau belum lihat sendiri. Ya, saya sudah histeris di mobil itu sebelum nyampe rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit, langsung ke ruang jenazah. Dibawa ke ruang jenazah, dibuka. Saya pastikan jadi kalau memang jenazah itu ponakan saya. Sepekan lebih melakukan pengejaran, 2 Agustus Polres Sukabumi menangkap pelaku tunggal pembunuhan. Pelaku rupanya adalah sopir angkot yang membawa korban dari Ciawi Bogor menuju Cianjur. Niat jahat pelaku muncul ketika mengetahui korban adalah satu-satunya penumpang di angkutan umum itu. Ngetem kayaknya nggak bakalan keisi. Lalu ada penumpang wanita muter ke depan mobil nanya, "Pak mau nyodok?" Kata saya, "Teh kemana teh?" "Ke Cianjur." "Bentar lah, nunggu 2 menit 3 menit, telat mobil dulu." Kan kalau penumpang mobil umum biasa nelatin dulu. Udah sekitar 2 menit 3 menit langsung saya naik arah Cianjur. Sampai ke Gadog belum nambahin penumpang. Terus bisa sampai niat awalnya kan mau merampok ya? Iya. Nah, itu gimana bisa sampai terbesit ingin merampok korban? Ya, kemarin malam itu sekitar jam 8 lebih, belum jam 9, nyampe Hipermat Bebas. Saya nanya, mau Cianjurnya di mana? Di Cikidang. Kata saya, sekalian saja, saya juga arah pulang. Oh iya, kata dia. Terus melaju ke arah Ramayana, kan jalur kota. Itu kondisi jalannya sepi atau ramai? Dibilang ya lumayan sepi, nggak terlalu ramai, seperti biasa aja. Lalu? Kemudian saya itu benar-benar banget butuh uang buat pribadi saya. Saya niatnya itu mau ngambil HP. Dari Ramayana saya udah ada niat mau ngambil HP. Terus arah ke Jogja Mall, di sebelum rel kereta Waru Jajar ada warung apa gudang gitu yang tutup tapi masih di pinggir jalan.
Tiba-tiba saya langsung berhenti aja, turun, bukan turun, berhenti ke pinggir. Kemudian saya langsung membekapnya tanpa saya sadari langsung. Nah, waktu itu udah nggak gerak. Terus kemudian ada mobil berhenti di belakang saya. Nggak tahu mobil apa, nggak tahu mau kemana. Saya panik, takut, bingung. Tadinya mau saya taruh di situ, kan ada warung kalau nggak salah. Mau saya taruh, saya meniat cuma Tapi ngambil. itu keadaan si handphone korban sudah Belum. diambil belum? Belum. Pas mau ngambil handphone itu langsung ada mobil. Jadi saya tuh panik karena saya udah ngelakuin kejahatan. Ya. Setelah melakukan kejahatan ini, apakah setelah beberapa hari itu Anda mendengar ada berita soal pembunuhan atau melihat berita secara langsung pembunuhan itu, perasaan Anda seperti apa? Ya, saya intinya di dalam hati saya itu kalau Mengakui begitu? ngakui, saya udah berjanji kalau menyerahkan diri kayaknya belum bisa. Tapi saya nggak bakalan lari. Dari penyelidikan polisi, pembunuhan dilakukan pelaku atas keinginan untuk menguasai ponsel milik korban karena desakan ekonomi. Tidak cukup di situ, terungkap fakta jika pelaku juga tega melakukan tindakan asusila pada korban. Maka kami ketahui bahwa korban itu bernama Amelia, umur 22 tahun, warga Cianjur. Kami coba mereka ulang siapa orang terakhir bersama korban sebelum meninggal, sehingga kami mengumpulkan saksi dari kerabat-kerabatnya, kebetulan teman-temannya dari Bogor, dan diketahuilah bahwa korban ini menggunakan kendaraan angkutan umum berangkat itu dari Ciawi. Setelah dari Ciawi, dalam perjalanan itu menuju pulang ke rumahnya di Cianjur. Itu kurang lebih ya sekitar pukul 18 lah. Kemudian dia timbul niat untuk mengambil handphonenya, sambil si pelaku ini berpikir bagaimana caranya mengambil barang milik si korban ini, sementara si korban ini masih dalam keadaan sadar. Sehingga niat awal itu dia lakukan mencari tempat parkir yang aman, yang sepi. Kebetulan pada saat itu korban menggunakan masker. Ini tentunya memudahkan bagi si tersangka ini untuk membekap dari si korban ini. Akhirnya dibekap di depan itu, kemudian sampai si korban ini pingsan. Nah, setelah pingsan barulah akhirnya diambil, gitu ya. Akhirnya diambil barang handphone si milik korban ini. Si pelaku ini yang juga sopir ini dia pernah juga ke daerah Sukabumi, gitu ya. Di tengah perjalanan dia melihat lagi timbul hasrat dia untuk melakukan perbuatan asusila. Sampai di Sukaraja, ternyata korban ini mulai siuman, gitu. Sehingga akhirnya dicekik, gitu ya, dicekik sampai kemudian tewas. Ini ditangkap di daerah mana, Dan? Pelaku ini pekerjaannya adalah sopir. Biasanya dia mengendarai angkutan umum, ataupun kalau pas tidak menggunakan angkutan umum, dia sebagai sopir kendaraan pengantar gas LPG. Nah, ditangkap itu pukul 6 pagi, tanggal 2 Agustus, ya, di daerah Cianjur. Kami menerapkan pasal berlapis, ya, baik itu pasal pencurian dengan kekerasan, kemudian pembunuhan, juga perbuatan asusila 285 KUHP, juga termasuk perbuatan penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia. Tindakan tersangka Rahmat di luar nalar manusia. Rahmat tega menghabisi nyawa Amelia, yang merupakan penumpangnya sendiri, seseorang yang belum pernah ia kenal. Bahkan jasadnya dibuang di tepi sawah. Rahmat dikenakan pasal berlapis, yakni pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, bahkan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, tim liputan Kompas TV.